Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, umat Islam masih tetap bersatu padu. Baru ketika pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, umat Islam mulai terpecah belah, ditandai dengan munculnya golongan Syiah. Ketika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat Islam semakin terpecah-pecah. Ketika terjadi peristiwa Perang Siffin, yaitu peperangan yang terjadi di antara Laskar Ali bin Abi Thalib dan Laskar Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah menuntut agar diadakan tahkim, sehingga para pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbeda pendapat. Sebagian pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menerima dan membujuk Ali bin Abi Thalib agar menyetujui proses penyelesaian konflik tersebut secara damai. Alasannya karena tujuan perjuangan mereka adalah menegakkan kalimat Allah, namun sebagian lainnya menolak. Setelah melalui perdebatan dan negosiasi panjang, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima proses perdamaian tersebut. Muawiyah memilih Am bin Al-As sebagai wakilnya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewakilkan wewenangnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang mau menerima perundingan itu menyebabkan sebagian pasukan terpecah. Mereka yang tidak setuju mencabut dukungan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluar dari barisan. Maka sejak saat itulah mereka dinamakan Khawarij. Dalam pandangan mereka, keputusan memilih jalan damai adalah sebuah kesalahan besar, karena mereka telah terlibat dalam peperangan dengan keyakinan bahwa kebenaran ada di pihaknya. Dengan demikian, permasalahannya tidak perlu diselesaikan dengan hukum baru, yaitu melalui proses perundingan. Di samping tahkim sendiri masih meragukan dan keraguan tidak sejalan dengan keimanan. Kemudian mereka meneriakkan slogan baru, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, la hukma illa lillah, dan slogan itu menjadi ciri orang-orang Khawarij. Mereka menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengakui kesalahannya, bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah kafir karena mau menerima perundingan tersebut. Ali bin Abi Thalib juga dituntut agar mencabut kesepakatannya dengan Muawiyah. Namun Ali bin Abi Thalib menolak semua tuntutan dan permintaan mereka. Bagaimana mungkin perjanjian dengan Muawiyah dibatalkan? Bukankah agama Islam memerintahkan agar menepati janji? Walaupun Ali bin Abi Thalib membatalkan, maka akan terjadi perpecahan lagi di antara para pendukungnya. Kemudian bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib mengakui dirinya telah kafir, padahal ia tidak pernah menyekutukan Allah sejak beriman? Karena tuntutannya ditolak, maka mereka pun semakin memojokkan Ali bin Abi Thalib. Setiap kali Ali bin Abi Thalib menyampaikan khutbah di masjid, mereka memotongnya dengan meneriakkan kalimat la hukma illa lillah. Ketika mereka sudah putus asa dan tidak sanggup lagi membujuk Ali bin Abi Thalib agar mengikuti pendapat-pendapatnya, maka mereka pun berkumpul di salah satu rumah mereka. Salah seorang di antaranya menyampaikan pidato dan menyarankan agar mereka keluar dari Kufah menuju sebuah desa yang dinamakan Harura. Mereka pun menyetujui usul tersebut, dan sejak saat itulah kelompok ini dinamakan golongan Haruriyah. Mereka juga dinamakan dengan sebutan kelompok Al-Muhakkamah, yaitu orang-orang yang meneriakkan slogan la hukma illa lillah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menumpas kelompok ini dalam peristiwa besar yang dikenal dengan istilah Perang An-Nahrawan. Pada waktu itu, kelompok Haruriyah dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi. Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan mereka dan membunuhnya dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dikabarkan hanya tersisa 10 orang. Kekalahan tersebut membuat orang-orang Khawarij semakin benci dan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka merekayasa muslihat yang sangat licik, hingga akhirnya Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib saat sholat subuh, yakni pada tahun ke-40 Hijriah. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang suami yang keluarga istrinya banyak terbunuh dalam peperangan An-Nahrawan. Selanjutnya Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte yang jumlahnya cukup banyak. Meski demikian, mereka sepakat mengkafirkan Utsman bin Affan,
Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, setiap orang yang menyetujui tahkim. Mereka juga sepakat mengkafirkan para pelaku dosa besar kecuali sekte An-Najdat. Memberontak kepada khalifah yang sah adalah wajib hukumnya jika khalifah itu menyalahi sunnah. Adapun pemikiran-pemikiran Khawarij berkembang dari persoalan mengenai khalifah yang mempunyai pandangan tersendiri mengenai khalifah. Menurut mereka, khalifah harus ditegakkan melalui proses pemilihan umum secara bebas dan merdeka. Khalifah yang terpilih tidak boleh mengundurkan diri atau diturunkan. Khalifah tidak harus berasal dari kaum Quraisy. Siapapun boleh menjadi khalifah, bahkan budak Habsyi yang berambut keriting sekalipun. Jika pemilihan umum telah terselenggara dengan sukses, maka kaum muslim telah memiliki khalifah yang harus ditaati dengan sepenuhnya. Jika khalifah itu tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Allah, maka wajib diturunkan. Khalifah merupakan hak yang sama bagi kaum muslim, bagi yang berstatus merdeka maupun budak. Khalifah tidak ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syiah. Pemikiran Khawarij ini terasa janggal bagi orang-orang Arab, sehingga tidak mudah diterima oleh orang-orang Arab. Pemikiran yang berkembang kala itu adalah khalifah wajib diduduki oleh orang Arab keturunan Quraisy. Namun orang-orang Khawarij sering melakukan pemberontakan kepada khalifah yang sah hanya karena sang khalifah melakukan kesalahan kecil. Karena menurut kaum Khawarij, pelaku dosa besar dan dosa kecil adalah kafir. Bahkan banyak orang Khawarij yang ekstrem yang memandang kafir terhadap kaum muslim yang tidak sepaham dengannya. Mereka memperlakukan kaum muslim dengan penentangan yang sangat keras, melebihi perlakuan terhadap orang kafir yang sesungguhnya, dengan berdalih dengan slogan la hukma illa lillah. Pemikiran Khawarij lainnya adalah pandangan bahwa amalan-amalan seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya merupakan bagian dari keimanan. Keimanan seseorang tidak dianggap cukup hanya dengan pembenaran hati dan pernyataan kalimat syahadat dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan mengerjakan semua amalan. Namun pada masa hidup Imam Syafi'i, pengaruh Khawarij sudah melemah dan meredup karena banyak dihancurkan oleh para khalifah Bani Abbas. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, orang-orang Khawarij melakukan pemberontakan di Khurasan yang dipimpin oleh Yusuf bin Ibrahim, namun berhasil ditumpas oleh Al-Mahdi dan pimpinannya terbunuh. Pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 160 Hijriah. Kemudian pada tahun 168 Hijriah, Yasin At-Tamimi memimpin pemberontakan di Mosul. Ia sempat menguasai wilayah Rabi'ah dan Jazirah, sampai akhirnya ditumpas dan dibunuh oleh pasukan Al-Mahdi. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yakni tahun 171 Hijriah, Asy-Syahsyah memberontak di Jazirah dan menguasai daerah Rabi'ah. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirimkan bala tentaranya untuk membunuh kaum pemberontak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.